Shalom umat Tuhan, haleluya. Selamat bergabung di Kul Online bersama GBI Rayon 17 Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan bagi Tuhan kita Yesus yang selalu memberikan kita kekuatan, penghiburan, bahkan sukacita. Dan malam hari ini saya mengajak setiap kita untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kegirangan. Karena dia sumber sukacita bagi setiap kita, amin. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Amin. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Bersama-sama Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Kami bersorak-sorai karena Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi umat Tuhan, kita katakan di hadapan Tuhan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Yeay. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku sekali lagi Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat Yesus Kristus yang kami sembah, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang terus memberikan kami kekuatan, bahkan sukacita ya Tuhan. Sukacita yang berasal dan bersumber dari pribadi-Mu yang tidak pernah akan dicuri oleh siapapun dalam hidup kami. Kan sukacita dan pengharapan kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, hati dan mata kami terus tertuju kepadamu Tuhan.
Terima kasih Yesus. Oh, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
kasih dan sayang pada setiap umat-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, Inarala yaralaba kayaralaba ya syakaralaba, Iralaba takayaralaba kaya sherabaka yaralaba, Inaralaba ya shanda, Inaralaba naralaba ya sana. Yesus, kami menyembah-Mu. Engkau menara perlindungan, Engkau Tuhan mengasihi setiap umat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan, Syarabaka ya Rabaya Shandana ya Rabu, Ralawaka ya Rabaya Sharalabaralaba. Oh raba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 rab
Hati kami tertuju menyembah-Mu Tuhan. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutu tak bertelu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutu tak bertelu, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Ini doa kami Tuhan. Lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutu
Tuhan. Kerinduan kami ya Tuhan, Engkau memakai hidup kami Tuhan. Biar setiap lidah itu mengaku bahwa hanya Yesus Kristuslah Tuhan. Terima kasih. Biar hari-hari ini Kau memakai kul-kul yang ada Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Oh, hati yang terluka disembuhkan ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu itu Tuhan Yesus, yang terus menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami siap duduk diam dan dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, hati kami limpah dengan syukur, dengan sukacita yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali dalam Cool Online. Saudara, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya, sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan, kesempatan yang indah, yang terbaik malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dalam persekutuan dengan saudara-saudara kami seiman. Bapa, hamba berdoa mari Engkau yang hadir di tengah kami, bersama dengan juga seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba berdoa biar Engkau yang memberkati kami, Engkau yang juga berbicara, menyatakan isi hati-Mu ya Tuhan. Kuduskan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau syukur, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin, amin. Saudara, dalam Cool Online hari ini, saat ini saya rindu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, puji Tuhan, dalam bulan April ini diberikan tema oleh Gembala Rayon kita untuk bertumbuh dalam anugerah, saudara. Nah, saudara, bicara anugerah berasal dari kata karis, saudara, yang diterjemahkan sebagai kasih karunia. Di dalam perjanjian baru kata ini bermakna kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Istilah ini dipakai untuk mengungkapkan sikap Allah yang menyediakan keselamatan bagi manusia. Nah, saudara, puji Tuhan, kita boleh menerima anugerah yang daripada Tuhan. Nah, seperti yang firman Tuhan tadi kita baca bersama dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Rasul Paulus menuliskan buat kita, saudara, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya yang Tuhan izinkan terjadi. Paulus mengingatkan buat kita bicara, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Seperti yang Tuhan nyatakan buat Paulus, dan saya percaya hal yang sama juga Tuhan nyatakan buat kita. Anugerahnya cukup bagi setiap kita. Nah, saudara, malam hari ini saya mau sama-sama kita ucapkan bersama-sama, anugerahnya cukup buat kita. Anugerahnya cukup buat saya. Mari kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Anugerahnya cukup buat kita, saudara. Nah, puji Tuhan, saudara. Nah, dalam kesempatan hari ini saya mau menyatakan ada beberapa hal dalam bicara anugerah dalam kehidupan. Yang pertama, saudara, saya mencatat di sini, kita hidup dalam anugerah untuk panggilan pelayanan, saudara. Yang pertama, hidup dalam anugerah untuk panggilan pelayanan. Nah, sekali lagi seperti firman Tuhan tadi ya, yang ditulis oleh Paulus, kita tahu bahwa Paulus adalah seorang hamba Tuhan, seorang rasul Tuhan yang begitu luar biasa. Dimulai dari panggilan Tuhan secara pribadi kepada Paulus, saudara, dalam penglihatan. Dan singkatnya Tuhan
bawa Paulus masuk dalam banyak hal yang terjadi, saudara. Dan Paulus meresponi panggilan Tuhan itu, saudara. Ya, dan beberapa kali dalam firman Tuhan, sebagai contoh dalam Roma pasal 1 ayat 1, kemudian 1 Korintus pasal 1 ayat 1, 2 Korintus pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Paulus menyatakan dirinya sebagai rasul Tuhan, saudara, sebagai hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Paulus menyadari panggilan itu, saudara, dan dia meresponi panggilan Tuhan. Dia merasakan anugerah begitu besar dari seorang yang tadinya penganiaya jemaat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi kemudian dia dipanggil Tuhan dan dia meresponi, dan dia menyatakan dirinya sebagai rasul atau hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Yang berikutnya, Paulus juga merasa bukan hanya sebagai rasul hamba Tuhan, tapi juga Paulus merasa dalam kehidupannya sebagai seorang rasul hamba Tuhan, dia merasa dan dia juga menyatakan bahwa dia tidak kalah dari rasul-rasul yang lain, saudara. Ya, dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 5 sebagai contoh, dia merasa dia tidak kalah dari rasul-rasul yang lain. Oh, saya juga hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang luar biasa, saudara. Walaupun memang terbukti, saudara, bagaimana Tuhan pakai Rasul Paulus secara luar biasa. Ya, Alkitab mencatat, menjelaskan, Paulus menulis sebagian besar dari kitab Perjanjian Baru, saudara. Tuhan pakai Paulus begitu luar biasa, singkatnya, saudara. Itu sebabnya secara teori, secara kenyataan memang wajar Paulus menyatakan bahwa dia tidak kalah dari rasul-rasul yang lain, saudara. Ya, tapi dalam perjalanan pelayanan selanjutnya, saudara, ya, lewat banyak hal. Sebagai contoh dalam kitab Filipi, Paulus sempat mengalami masuk di penjara, saudara. Dia di penjara bukan karena kesalahannya, tapi Paulus di penjara karena pelayanannya, Bapak Saudara. Ya, Paulus sempat mengalami itu, saudara. Bagaimana juga keadaan-keadaan yang sulit di dalam penjara. Tapi yang menarik, Alkitab mencatat, saudara, di dalam penjara Paulus mengalami hal-hal yang indah yang daripada Tuhan. Dan saya melihat, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Filipi diceritakan bagaimana biasanya, saudara, seperti beberapa saat yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ya, ketika kami dari gereja, saya pribadi sempat diberikan kesempatan melayani di penjara, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat bahwa orang-orang di penjara adalah orang-orang yang membutuhkan doa, membutuhkan semangat, ya, untuk mereka boleh kuat di sana, untuk mereka boleh sabar, ya, untuk mereka boleh tetap percaya kepada Tuhan, mereka tidak putus asa dan sebagainya. Jadi kami dari luar penjara, saudara, kami datang berdoa buat mereka yang di dalam penjara. Kita menguatkan mereka di penjara dan sebagainya, saudara. Itu yang terjadi, yang biasanya kami lakukan, saudara. Tapi yang menarik kalau dalam kita lihat dalam kitab Filipi, ternyata Paulus sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Ya, Alkitab mencatat Paulus yang di dalam penjara, ya, karena dia mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan panggil dia sebagai hamba Tuhan, rasul yang Tuhan pakai luar biasa. Paulus justru, saudara, dari dalam penjara dia berdoa bagi jemaat di Filipi yang ada di luar penjara. Dia berkata dalam satu bagian Alkitab yang lain, berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara, orang yang ada dalam penjara justru berdoa buat orang yang di luar penjara, saudara. Justru menasihati, saudara, mengajar dan mengajak untuk orang yang di luar penjara bersukacita, saudara. Ini sesuatu yang berbeda dari yang lain. Dan kenapa, saudara? Alasannya sederhana, karena Tuhan yang sudah menyatakan anugerahnya buat Paulus, dan Paulus meresponi sebagai hamba Tuhan. Sampai pada akhirnya, saudara, Paulus yang tadi merasa dia hamba Tuhan, dia rasul Tuhan, dan juga Paulus merasa dia tidak kalah dari rasul yang lain. Sampai pada satu titik Paulus merasa, saudara, adalah seorang rasul yang paling hina dari rasul yang lain, saudara. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9,
Paulus nyatakan demikian, bahwa dia adalah rasul yang paling hina. Jadi dalam kehidupan pelayanan Paulus, saudara, Paulus awalnya meresponi, tapi sempat dia merasa, oh saya ini hamba Tuhan, saya diurapi Tuhan begitu luar biasa. Puji Tuhan. Pada akhirnya Paulus merasa bagaimana anugerah Tuhan yang memampukan dia, saudara. Bukan karena kuat gagahnya, tapi oleh karena anugerahnya, oleh karena kasih karunia Tuhan yang memampukan Paulus untuk boleh melakukan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Paulus, saudara. Nah, yang pertama adalah hidup dalam anugerah untuk panggilan pelayanan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang saya catat di sini, ya, bicara anugerah dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua, bicara hidup dalam anugerah untuk menggenapi visi atau janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, saya percaya bahwa kita setuju bahwa kita perlu anugerah Tuhan dalam kita berjalan bersama Tuhan, menggenapi visi atau janji Tuhan. Dan Alkitab juga memberikan contoh, ya, satu kehidupan seorang hamba Tuhan yang lain bernama Yusuf, Bapak Saudara. Ya, saya percaya bicara Yusuf ini adalah satu pribadi yang nggak asing buat saudara dan saya. Kita udah banyak baca Alkitab, cerita mengenai Yusuf, dan juga banyak hamba Tuhan mengkhotbahkan. Tapi saya rindu mengingatkan ini buat Bapak Ibu Saudara, ya, saat ini, ya, dimulai dari ketika Yusuf menerima mimpi, mendapat mimpi dari Tuhan. Bagaimana Tuhan panggil dia, saudara. Ya, Tuhan pilih dia. Ya, Tuhan berikan dia visi, penglihatan, janji Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kita tahu sekali lagi, ya, dari cerita Yusuf, saudara, dalam Kejadian pasal 38 dan seterusnya, bahwa Yusuf, ya, tidak serta-merta, ya, menerima penggenapan dari janjinya. Ya, saya percaya hal yang sama juga dialami oleh Bapak Ibu Saudara, ya, kita semua. Ketika kita menerima janji Tuhan, tidak serta-merta Tuhan berikan, saudara. Tidak serta-merta Tuhan langsung kerjakan buat siap kita. Jereng gitu, saudara. Sesuatu terjadi, ya, mujizat berkat Tuhan terjadi, kita terima. Tidak demikian kadang-kadang, saudara. Ya, Yusuf mengalami, dimulai dari ketika dia kemudian dibuang ke dalam sumur, kemudian dia dijual sebagai budak. Tidak cukup sampai situ, Bapak Saudara. Ya, kemudian dia difitnah dan harus masuk ke penjara, saudara. Ya, dan juga yang terakhir, Yusuf sempat dilupakan, saudara, 2 tahun lamanya, ya, di dalam penjara. Ya, padahal dia sudah berbuat baik, dia sudah menolong orang, tapi dia dilupakan. Saudara, Tuhan izinkan semua itu, Tuhan buat semuanya terjadi, saudara. Saya sadar bahwa tidak semua orang mengalami Yusuf seperti Yusuf, Bapak Ibu. Tapi saya sadar, saya percaya bahwa kita mungkin mengalami dengan versi kita masing-masing. Ketika kita menerima janji Tuhan, kita pegang itu. Tapi sekali lagi, sesuatu sering terjadi, banyak terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Ya, seperti ada satu istilah, Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa ketika kita berdoa gitu, saudara, sebagai contoh, minta kekuatan dari Tuhan, bahwa Tuhan ternyata memberikan kita kesulitan untuk kita membuat kita kuat, Bapak Ibu Saudara. Ada juga yang berdoa untuk minta hikmat, tapi ternyata Tuhan memberikan kita masalah untuk dipecahkan, kira-kira gitu. Ya, yang berikutnya juga ada orang berdoa untuk keberanian, tapi sekali lagi Tuhan izinkan, justru Tuhan memberikan kita bahaya untuk diatasi, saudara. Yang berikutnya ada orang berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kasih, Tuhan. Ya, saya rindu mengalami kasih Tuhan, tapi Tuhan izinkan, Tuhan memberikan kita orang bermasalah untuk dibantu, saudara. Jadi seringkali sekali lagi kita mengalami seperti Yusuf, saudara. Tapi percayalah, saudara, ya, bahwa anugerahnya cukup buat kita. Anugerahnya cukup buat Yusuf. Dan saya percaya anugerah Tuhan juga cukup buat saudara saya.
Amin, saudara. Ya. Kenapa? Karena saya mau katakan buat setiap kita, bahwa percayalah bahwa tidak ada persoalan atau tantangan dalam kehidupan saudara saya yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk anugerah Tuhan dinyatakan bagi setiap kita, saudara. Amin, saudara. Tidak ada yang sesuatu yang terlalu kecil atau terlalu besar. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan, ya, bernama Bapak Pendeta Yusuf Roni. Saya diberkati lewat kesaksian beliau gitu, saudara. Ketika Tuhan izinkan juga beliau masuk di penjara, ya, karena pertobatannya begitu luar biasa gitu, saudara. Ya, singkatnya dia cerita di dalam penjara, dia merasa dia butuh odol, saudara. Ya, dia butuh odol. Hal yang simpel sekali. Hal yang mungkin secara manusia kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sesuatu yang kecil sekali, odol. Berapa sih odol gitu, saudara? Dan biasanya istrinya akan berikan itu, akan kirim ketika istrinya datang ke penjara, jenguk dia, saudara. Tapi beberapa hari itu istrinya nggak datang ke penjara, dan dia rasanya aduh gak enak kalau nggak pakai odol gitu, saudara. Dan dia memberanikan diri, dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia berdoa, dia minta sama Tuhan, Tuhan beri saya odol. Saya mau odol, Tuhan. Dia merasa, Tuhan dengar gak ya doa saya? Cuma odol gitu, saudara. Ya. Dan benar hari itu ketika dia berdoa, dia terjadi sesuatu, saudara. Dan dia berkata dalam hatinya, menghibur hatinya, mungkin Tuhan terlalu sibuk buat saya untuk cuma memberikan saya odol gitu, saudara. Ya. Dan besoknya dia berdoa kembali, Tuhan saya minta odol, saudara. Dia tunggu-tunggu, istrinya nggak datang-datang, saudara. Tapi hari itu ternyata Tuhan izinkan ada satu orang yang dimasukkan ke dalam penjara dan satu sel dengan dia. Ya, dan apa yang terjadi, saudara? Singkatnya orang ini keluarin, dia bawa satu kantong kresek. Jadi orang ini baru ditangkap kira-kira gitu. Dan dia buru-buru, dia bawa apa yang dia bisa dibawa. Dan saudara tahu apa yang dibawa di satu kantong kresek itu? Odol, saudara. Dan gak tanggung-tanggung 10 odol gitu. Jadi dia saking paniknya karena ditangkap polisi, dia pikir dia masukin sikat gigi dan lain, sabun dan sebagainya. Tapi dia cuma ambil odol. Kenapa? Karena dia tuh punya warung kelontong gitu, saudara. Dia masukin aja. Nyata yang dimasukin cuma odol, ada 10 biji odol, saudara. Dan dia orang yang dikasih kepada Pak Yusuf Roni. Dan ternyata tidak berapa lama kemudian orang ini dipanggil ke kantor penjara itu, saudara, kantor polisi penjara itu. Dan sampai sore atau malamnya orang itu nggak balik lagi ke selnya, saudara. Dan petugas ternyata ngomong gini kepada Pak Yusuf Roni, ternyata orang itu salah tangkap itu. Jadi polisi salah tangkap orang gitu, saudara. Dan orang itu dikembalikan lagi. Orang itu langsung keluar dari sel itu lagi. Jadi nggak sampai dia nginep kira-kira gitu. Tapi apa yang terjadi? Odolnya ditinggal, saudara. So ngerti maksudnya? Bahwa ternyata Tuhan itu luar biasa dengan cara yang ajaib, saudara. Tuhan kirim orang untuk masuk dan kasih odol buat Pak Yusuf. Ya, saudara. Jadi sekali lagi nggak ada hal yang terlalu besar atau terlalu kecil yang Tuhan gak bisa lakukan melalui anugerahnya buat setiap kita. Saya percaya, ya termasuk saya pribadi, saya ngalami banyak hal yang kadang-kadang saya bisa nangis, Tuhan, saya bisa mengalami banyak hal. Ada beberapa hal yang sepele, saudara. Ya, bicara kebutuhan pribadi saya gitu, saudara. Saya pikir Tuhan, saya butuh. Kemudian tiba-tiba Tuhan bisa berikan. Saya percaya hal yang sama Tuhan bisa lakukan juga buat setiap kita, saudara. Sebabnya biarlah kita boleh ingat ini, bahwa kita hidup dalam anugerah, dan anugerah Tuhan itu cukup buat kita, saudara. Tidak ada hal yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita melalui anugerahnya bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara. Dan saya percaya bahwa melalui anugerahnya ini, ya, Tuhan akan membuat kita bangkit dan jadi lepas menang, saudara. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga,
Yang juga saya mau sampaikan bicara hidup dalam anugerah ini, saudara. Yang pertama tadi hidup dalam anugerah untuk menggenapi untuk panggilan pelayanan. Yang kedua hidup dalam anugerah untuk menggenapi visi atau janji Tuhan. Dan yang ketiga yaitu bicara hidup dalam anugerah untuk menggenapi kehendak Bapa, saudara. Dan tidak ada yang lain, ya saudara, bicara hidup untuk menggenapi kehendak Bapa, yaitu selain Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, Alkitab mencatat bagaimana dalam Lukas pasal 2 ayat 40, saudara. Mari saya akan bacakan buat setiap kita. Dalam Lukas pasal 2 ayat 40, Alkitab berkata demikian, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya, saudara. Nah, puji Tuhan, Alkitab mencatat Yesus itu bertumbuh besar, ya, bertambah besar dan menjadi kuat. Dan saya percaya bukan hanya bicara fisik, jasmaninya, tapi dikatakan dia penuh hikmat, ya, dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus hidup dalam pertumbuhan, dalam kasih karunia Bapa, saudara. Dan kita tahu bagaimana Yesus, ya, dia diutus ke dalam dunia ini, ya, dia harus meninggalkan sorga mulia, kemuliaan yang dimilikinya, saudara, untuk satu, yaitu menggenapi kehendak Bapanya. Dia harus mati, saudara, di atas kayu salib untuk menebus hidup saudara saya. Saudara, dalam Minggu Paskah ini, saudara, kita memperingati bagaimana Yesus mau mati buat saudara saya, karena dia mengasihi saudara saya, ya. Dan bicara kasih Tuhan, sekali lagi, saudara, ini satu kasih yang sempurna, kasih yang terbesar. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan kita Yesus. Kenapa, saudara? Karena Yesus sudah berikan nyawanya sendiri, hidupnya sendiri buat saudara saya, ya, saudara. Dan percayalah, saudara, kalau Yesus sudah memberikan nyawanya, hidupnya buat saudara saya percaya, ya, apalagi yang lain, saudara. Kenapa? Karena yang paling berharga sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Apalagi cuma bicara kesembuhan, kesehatan, berkat-berkat, bahkan juga mujizatnya. Tuhan sanggup berikan itu. Tuhan sanggup sediakan buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Yesus sudah melakukan, ya, bagiannya. Dia menggenapi kehendak Bapanya. Tuntas, saudara, selesai di atas kayu salib, ya. Dia lakukan itu, saudara, luar biasa. Dan saya percaya melalui pengorbanan Tuhan Yesus buat saudara saya, buat kita, kabar baiknya Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita, saudara. Dan Roh Kudus yang Tuhan utus sebagai penolong yang lain buat kita, itu yang memampukan kita terus berjalan. Secara khusus dalam masa Pentakosta yang ketiga ini, saudara, kita akan melihat bagaimana penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir yang Tuhan akan terus kerjakan dalam hari-hari terakhir ini. Dan kita boleh melihat bagaimana dalam hari-hari yang khususnya, ya, Sarkus Asbury University dan banyak tempat-tempat lain di Amerika, Tuhan melawat jiwa-jiwa. Dan saya percaya hal yang sama juga Tuhan akan lakukan, bukan hanya di Amerika, saudara, tapi juga di Indonesia, di kota kita, di mana-mana tempat Tuhan akan lakukan yang sama. Kenapa? Karena Yesus sudah hidup dalam anugerah untuk menggenapi kehendak Bapa. Dan saya berdoa hal yang sama, Tuhan juga rindukan untuk kita boleh hidup di dalamnya. Kita hidup dalam anugerah untuk menggenapi kehendak Bapa dalam kehidupan kita pada zaman ini, saudara. Saya berdoa biar apa yang saya sampaikan hari ini, ya, saat ini, itu boleh memberkati setiap kita. Biarlah hidup kita ada dalam anugerah. Dan saya mau pastikan, saya mau katakan, anugerahnya cukup buat saudara saya. Tidak ada hal yang terlalu kecil atau terlalu besar. Bicara anugerah Tuhan, anugerahnya cukup buat saudara saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Ada 3 cara yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita bisa scan QRIS yang telah ada dalam layar saudara masing-masing.
Dan yang kedua, kita bisa mentransfer bank juga yang nomor rekening yang ada di layar saudara. Dan yang ketiga, kita bisa masukkan persembahan dalam amplop persembahan yang ada di gereja, dan saudara bisa masukkan di kotak persembahan yang ada di gereja. Dan saya percaya apa yang kita berikan, kita lakukan, kita berikan yang terbaik, Tuhan akan memberkati kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur buat umat-Mu, anak-anak-Mu, Tuhan, sekali lagi. Tuhan, biar kami boleh memberikan yang terbaik saat ini ya Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan, kami berikan, Tuhan, perhitungkan semua itu. Dan Tuhan akan berkati anak-anak-Mu dalam seluruh kehidupan mereka, dalam pekerjaan, pelayanan, apapun Tuhan. Bahkan masa depan yang penuh dengan harapan dan penuh damai sejahtera, Tuhan sediakan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami mau berikan hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan dipisah, dan mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati dan wajahmu kepada Dia yang sudah hadir di tengah kita, dimanapun Bapak Saudara berada, dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus sekali, terimalah berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih yang sempurna dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, menjemput kita semua di awal yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Masa kita percaya dan menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.